Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Turi, yang Bapak banggakan anak-anak kelas 9 SMP Negeri 3 Turi. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mensosialisasikan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau yang biasa disingkat dengan ASPD, dan juga pelaksanaan ujian sekolah tahun 2021 pada hari ini tanggal Rabu tanggal 17 Maret 2021. Tujuan daripada sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu orang tua dan juga kepada siswa terkait dengan pelaksanaan ASPD dan ujian sekolah tahun 2021, dengan harapan Bapak Ibu orang tua dan siswa mengetahui adanya ASPD dan ujian sekolah ini, sehingga pada waktunya nanti ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua serta siswa, sehingga pelaksanaan ASPD dan ujian sekolah tahun 2021 ini nanti bisa berjalan dengan maksimal, sekolah bisa memberikan layanan yang seoptimal mungkin, dan Bapak Ibu orang tua juga bisa menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan ASPD dan ujian sekolah ini. Khususnya kepada putra-putriku, bisa untuk mempersiapkan diri seperti apa ASPD ini nanti kegunaannya. Ya, kegunaan dari ASPD ini terhadap diri kalian nanti seperti apa, ya. Dan ujian sekolah tahun 2021 ini nanti juga anak-anak perlu mengetahui tujuannya apa untuk dilaksanakan ujian sekolah ini. Nah, untuk itu mohon kepada Bapak Ibu orang tua dan putra-putriku untuk bisa menyimak dengan baik sosialisasi ASPD dan ujian sekolah tahun 2021 ini. Untuk yang pertama, landasan hukum Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0471 tahun 2001 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen standarisasi pendidikan daerah jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua, Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang penentuan kelulusan peserta didik dan PPDB tahun ajaran 2020 tahun 2021. Kemudian yang kedua, pengertian asesmen standarisasi pendidikan daerah yang selanjutnya disebut dengan ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu di daerah istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Yang kedua, asesmen standarisasi pendidikan daerah berbasis komputer yang selanjutnya disebut dengan ASPDBK adalah ASPD yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Oke, jadi ini nanti Bapak Ibu untuk yang nomor 2 ini pelaksanaan ASPD itu nanti untuk wilayah Sleman, khususnya di SMP Negeri 3 Turi, nanti juga akan menggunakan fasilitas komputer ini. Ya, menggunakan fasilitas komputer, artinya
soal itu nanti disampaikan secara online dan anak-anak mengerjakannya dengan aplikasi di dalam komputer, maka tidak ada soal dalam bentuk kertas ya. Ini hampir sama dengan UNBK yang tahun-tahun sebelumnya. Menika nggih asesmen standarisasi pendidikan daerah berbasis komputer. Jadi nanti direncanakan anak-anak akan datang ke sekolahan pada waktunya nanti. Untuk yang berikutnya, tujuan pengembangan kompetensi peserta didik. Yang kedua, tidak dipergunakan untuk menentukan kelulusan tetapi menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Oke, yang nomor 2 niki yang perlu digarisbawahi bahwa ASPD tidak menentukan kelulusan, bukan menjadi syarat kelulusan. Yang ketiga, memantau perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Dan yang keempat, yang kami warnai blok ini, dapat dipergunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, inilah yang keempat ini Bapak Ibu dan putra-putriku yang harus kalian camkan, yang harus kalian perhatikan, bahwa ASPD memang betul tidak menentukan kelulusan kalian. Tetapi ASPD ini nanti nilainya akan dipakai atau dapat dipergunakan, bahasanya nanti dapat dipergunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, ini mohon untuk dicermati dengan sungguh-sungguh. Mohon dukungan dari semua pihak, orang tua dan siswa, dan juga dari Bapak Ibu guru. Dari sekolah juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin untuk mempersiapkan putra-putri kita menghadapi ASPD ini, karena nilainya nanti akan dipergunakan di dalam seleksi masuk di SMA atau SMK tahun ajaran 2021-2022 nanti. Nih ya anak-anak, tolong betul-betul kalian persiapkan belajar kalian selama 3 tahun di SMP. Itu salah satunya hal yang harus kalian pertimbangkan, kalian perhitungkan, kalian ikuti dengan sungguh-sungguh adalah yang nomor 4 ini. ASPD akan menjadi salah satu nilai atau item dalam seleksi kalian masuk nanti di dalam SMA atau SMK, melanjutkan studi kalian nanti. Baik, kami lanjutkan. Peserta ASPD. Peserta ASPD telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan. Ini artinya dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di SMP. Ini anak itu nanti memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 6. Ini raport ini harus semuanya terisi ya. Insya Allah di tempat kita SMP Negeri 3 Duri tidak ada anak kelas 9 yang cuti atau tidak memiliki nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Yang keenam ini baru proses berjalan. Maka mohon dengan amat sangat kepada Bapak Ibu orang tua dan anak-anak untuk semester 6 ini diikuti dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kalian gagal di dalam menempuh semester kedua ini yang mengakibatkan nilai semester 6 tidak ada, maka otomatis kalian tidak akan lulus dari satuan pendidikan atau tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ASPD. Artinya kalau tidak mengikuti ASPD ya berarti kalian tidak akan lulus dari satuan pendidikan. Oke, itu yang walaupun tadi Pak Lilik menyampaikan ASPD bukan menjadi salah satu
penentu kelulusan, itu nilainya. Tapi untuk pelaksanaannya kalian harus mengikuti. Ya. Tapi nilainya memang tidak ada pengaruh terhadap kelulusan, tapi keikutsertaannya. Ya, keikutsertaannya itulah yang menjadi kewajiban yang harus diikuti. Oke. Untuk yang B, pendaftaran peserta didik. Pendaftaran peserta didik ini sudah dilakukan oleh sekolah. Ya. Yang melakukan pendaftaran adalah sekolah. Lanjut, hak dan kewajiban peserta ASPD. Hak peserta ASPD, 1. Setiap peserta didik pendidikan dasar jalur formal dan jalur non-formal kesetaraan berhak mengikuti ASPD. Yang kedua, peserta didik pada pendidikan jalur informal yang terdaftar di Satuan Pendidikan Non-Formal, Kesetaraan atau Formal berhak mengikuti ASPD. Yang ketiga, setiap peserta ASPD berhak mendapatkan ASPD. Nah, ini sertifikat hasil asesmen standarisasi pendidikan daerah yang memuat mata pelajaran yang ditempuh dalam ujian dan nilai capaiannya. Nah, ini nanti ya. Kalian akan mendapatkan ini SHASPD. Kalau dulu namanya SKHUN ya. Kalau sekarang SHASPD. Kemudian yang keempat, peserta ASPD yang tidak dapat mengikuti ASPD utama dengan alasan tertentu dan disertai bukti yang sah berhak mengikuti ASPD susulan. Nah, ini namanya ASPD susulan ya. Artinya kalau anak itu pada ASPD utama tidak bisa mengikuti dikarenakan mungkin 1. Sakit. Ya, yang sakit misalkan sakit opnam atau apa yang mengakibatkan anak itu tidak bisa mengikuti, itu nanti bisa mengikuti ujian susulan dengan syarat harus melampirkan surat izin dokter. Yang kedua, mungkin kondisi alam. Kondisi alam ini bisa misalkan pas hari H itu terjadi banjir sehingga anak itu tidak bisa datang ke sekolahan, atau bencana alam yang lainnya yang mengakibatkan anak tidak dapat melaksanakan ASPD utama ya. Tapi semuanya ini nanti harus ada surat keterangannya. Maka anak tersebut boleh untuk mengikuti ASPD susulan. Tapi kalau diniatkan ya, kalau anak sebenarnya bisa mengikuti kemudian anak sengaja tidak ikut untuk mengikuti ASPD susulan dan dia tidak bisa menunjukkan bukti ketidakikutan yang utama itu bisa diterima oleh kami, ya dengan amat sangat kami tidak bisa menerima alasan tersebut ya. Yang bisa ya tadi sakit ya, ada surat keterangan dokter sakit, kemudian kondisi alam, mungkin ada banjir, bencana alam yang lainnya ya. Pokoknya nanti ada surat keterangan ketidakikutan itu disebabkan oleh apa. Kalau oleh kelalaian tidur ya, kemudian bangun jam 12 siang baru bangun ya, itu keteledoran dari anak dan dari pihak keluarga. Nah, maka ini harus dicamkan, harus diikuti dengan sebaik mungkin. Oke, kami lanjut. Kewajiban peserta ASPD. Setiap peserta didik jenjang SMP atau MTS mengikuti ASPD 1 kali untuk seluruh mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya, tanpa ada biaya, dalam rangka pengukuran capaian standar kompetensi lulusan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Ya. Yang B, setiap peserta ujian wajib mematuhi tata tertib ASPD. Nanti kita akan bacakan tata tertib ASPD-nya ini. Syarat lulus dari satuan pendidikan. Nah, ini mohon untuk dicermati.
syarat kelulusan ini sifatnya gambaran global. Ya, nanti kalau ada perkembangan selanjutnya nanti akan kami revisi, tapi ini yang sudah ada di dalam SE Menteri Mendikbud nomor 1 tahun 2021 dan juga digabung dengan kurikulum SMP Negeri 3 Turi tahun pelajaran 2020-2021. Ya, ini dari kementerian dan nanti kita gabung persyaratan dari satuan pendidikan. Oke, yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor semester 1 sampai dengan semester 6. Tadi yang kami sampaikan. Ini harus dipunyai. Anak sudah punya 1 sampai 5. Ya, sedangkan yang 6 ini masih dalam proses. Ya. Ini dalam proses. Sekarang masih berjalan prosesnya semester 6 ini. Maka tolong semester 6 ini harus diikuti dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai raport di semester 6-nya. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik atau B. Ini juga barang sepele, tetapi kalau terjadi ini menjadi malapetaka. Ya, sikap perilaku minimal baik. Ya. Mohon untuk dicermati betul. Ya, ini sebenarnya sepele. Ini tidak dengan ujian, tapi dengan pengamatan dari sekolah terhadap perilaku anak-anak tersebut. Maka amat sangat disayangkan jika ada anak yang oleh pengamatan kami terjadi anak itu dirasa sikap perilakunya tidak menunjukkan baik tetapi buruk. Ya, ini harapan kita tidak terjadi di sekolah kita. Yang ketiga, memperoleh nilai ekstrakurikuler pramuka minimal baik. Oke, ini ekstra pramuka. Oke, Bapak Ibu, kami sudah memulai kegiatan pramuka setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam setengah 1, ya, 1,5 jam atau 90 menit. Kegiatan ekstra pramuka ini baik untuk kelas 7, 8 maupun kelas 9. Karena di sini ada persyaratan, ya, anak itu harus mengikuti ekstra pramuka dan nilainya harus B. Pramukanya nilainya C karena tidak pernah mengikuti, ya, walaupun nanti semuanya nilainya 100, 100, 100, tapi ekstrakurikuler pramuka tidak mengikuti, ya terpaksa anak itu akan tidak lulus, ya, tetap tidak diluluskan. Nah, ini tolong pramuka ini hal ekstra yang wajib harus diikuti oleh semua siswa kelas 7, 8, 9. Nih nggih, anak-anak tolong diikuti semampu kita, ya, untuk hari Sabtu jam 11 sampai jam 12.30, ya. Semuanya dilakukan dengan PJJ. Ya, dengan PJJ. Dan tugasnya insya Allah tidak berat untuk kalian. Yang keempat, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini tadi nggih. Nanti ada ujian ASPD, ya. Terus nanti ada ujian sekolah atau ujian sekolah US, ya. Ini nanti yang akan dilaksanakan di semester kedua ini. Ini harus diikuti semuanya, ya. Kalau kalian tidak mengikuti, ya, salah satunya tidak mengikuti, matematika misalkan tidak mengikuti utama, tidak mengikuti susulan, ya otomatis kalian akan tereliminasi, akan tidak lulus. Nah, ini tolong diikuti dengan baik. Yang kelima, ujian sekolah lulus ujian satuan pendidikan dengan kriteria memiliki nilai sekolah rata-rata 70,1 dengan nilai minimal 60 setiap mata pelajaran. Nah, ini jangan dilihat loh kok besar sekali, berat sekali, tidak, ya. Walaupun demikian, ya jangan disepelekan. Nilai 71,1 ini didapatkan dari mana? Nilai sekolah adalah jumlah dari 60%. Nah, ini 60%
nilai rata-rata rapot semester 1, rata-rata rapor 6 semester 1 sampai dengan 6, dan 40 dari nilai ujian. Nilai ujian yang mana? Nilai ujian sekolah yang nomor nomor 4, tetapi yang ujian sekolahnya, bukan yang ASPD-nya, ya. Yang ujian sekolahnya, bukan yang ASPD. Nah, ini nanti diambil dari mana ujian sekolah itu? Ujian sekolah itu diambil dari ujian tertulisnya 50% dan ujian prakteknya juga 50%. Nah, insya Allah ujian praktek mulai sekarang sudah ada yang dilaksanakan. Ya, monggo diikuti apa instruksi dari Bapak Ibu guru terkait dengan ujian praktek. Ini tolong untuk dilaksanakan dengan baik dan mohon dukungan dari orang tua. Ya, kami mohon bantuan dari panjenengan tiang sepuh untuk memperhatikan ya pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah untuk mendukung kegiatan ujian ini. Yang paling bisa membantu adalah ujian praktek ini. Ya, ujian praktek ini yang paling bisa membantu untuk mencapai nilai yang lebih baik. Ya, ujian tertulisnya mungkin anak itu akan mendapatkan nilai 20, ya misalkan, mungkin bisa jadi. Tapi ujian praktek kalau diikuti, insya Allah nilainya akan lebih dari KKM, paling tidak ya 71 minimal ini, paling tidak kalau dia mengikuti dengan baik, mengumpulkan tugasnya, ya insya Allah ujian praktek ini yang akan mendongkrak, yang akan membantu nilai untuk ujian tertulisnya ini. Mohon ini betul-betul diperhatikan ujian praktek dan ujian tulis ini untuk bisa diikuti. Yang terakhir, ketidakhadiran tanpa keterangan alfa kurang dari 10% selama 1 tahun. Nah, niki ya, ini tolong untuk di kalian di dalam PJJ ya, nanti ada penugasan dan sebagainya. Ada berapa tugas yang harus kalian kumpulkan. Tolong itu untuk menjadi bukti ya kehadiran kalian kurang dari 10%. Kalau ada 5 tugas kalian hanya mengumpulkan 1, ya otomatis kalian akan ditagih terus ya, untuk supaya kehadiran kalian itu dianggap menjadi lebih dari 10% ya. Kalau 5 tugas kalian mengumpulkan hanya 1, ya otomatis ya keterangan ketidakhadiran kalian itu sudah menunjukkan lebih dari 10% ya. Tolong, ini tugas yang diberikan ke Bapak Ibu guru, tugas apa saja tolong untuk disikapi dengan bijak. Kalau belum dikumpul, ya mulai sekarang anak-anak harus mengejar tugas-tugas yang pernah disampaikan ke Bapak Ibu guru tersebut. Oke, kami lanjut. Penentuan dan penetapan kelulusan. Penentuan kelulusan peserta didik, peserta ujian satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah melalui rapat dewan guru. Ya, kemudian penentuan kelulusan dilakukan setelah sekolah menerima hasil ujian satuan pendidikan. Ini tadi dengan ujian sekolah tadi. Peserta didik yang dinyatakan lulus saat ujian satuan pendidikan berhak memperoleh ijazah dan sertifikat asesmen standar pendidikan daerah yang tadi SHASPD. Ini nanti kalian akan punya sertifikat ini dan ijazah ya. 2 ini kalian dapatkan ketika besok kalian lulus, dan dua-duanya ini akan menjadi syarat dalam masuk di jenjang berikutnya. Oke. Tata tertib fasilitator tidak perlu, ini untuk Bapak Ibu guru. Tata tertib masih fasilitator. Nah, ini tata tertib peserta asesmen. Tolong nih diikuti, disimak dengan baik.
Yang pertama, memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 menit sebelum asesmen dimulai. Sekali lagi, ada wacana untuk pelaksanaan asesmen ini yang nanti akan dilaksanakan 5 sampai 8 April 2021. Ini direncanakan anak datang ke sekolah. Ini rencana ya Bapak Ibu dan anak-anak, ini baru rencana, baru wacana, kita nggak tahu. Kalau nanti pandemi ini stabil, tidak ada hal yang terjadi lonjakan yang cukup signifikan, mungkin ya dari pemerintah Dinas Pendidikan akan melaksanakan ASPD ini anak datang ke sekolahan. Tetapi kalau situasi kondisi tidak kondusif ya mungkin ya pelaksanaan ASPD ini nanti akan dilakukan daring ya. Dikerjakan di rumah masing-masing. Harapan kami pandemi ini nanti bisa segera berlalu, maka tanggal 5 sampai 8 April itu nanti anak bisa datang ke sekolah melaksanakan kegiatan asesmen ini di sekolahan memakai fasilitas sekolahan. Ini harapannya. Sekali lagi ini belum pasti, ini masih dalam bentuk wacana. Yang kedua, memasuki ruang asesmen sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Di tempat kita nanti ada 2 sesi. Ada 2 sesi. Ya, sesi pagi dan siang. Pagi dan siang. Ya. Ini nanti akan kita jadwalkan. Ya. Yang ketiga, yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti asesmen setelah mendapatkan izin dari ketua panitia ASPD tingkat sekolah atau madrasah tanpa diberikan perpanjangan waktu. Dilarang membawa catatan dan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruangan ujian. Lanjut, yang kelima, mengumpulkan tas dan buku di bagian depan di dalam ruang kelas. Mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen disediakan oleh fasilitator ruang. Masuk ke dalam login sistem menggunakan username dan kata sandi password yang diberikan oleh proktor. Ini nanti akan disiapkan oleh sekolah. Ya. Ini nanti akan disiapkan oleh sekolah dan 1 hari sebelumnya nanti akan kami share ke anak-anak semuanya. Mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai asesmen. Selama asesmen berlangsung hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari fasilitator ruang asesmen. Nomor 10, selama asesmen berlangsung, dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Nah, ini nggak boleh. Nomor terakhir ini tadi untuk joki tidak diperkenankan, maka besok ada foto. Di nomor peserta kalian besok akan tertempel foto. Di kelas, di dinas juga akan tertempel foto. Ya, maka tidak diperkenankan. Kalau kalian akan melakukan penipuan ya pasti akan ketahuan. 11. Dilarang meninggalkan ruang sebelum waktu asesmen berakhir. Setelah selesai pelaksanaan asesmen setiap sesi, peserta asesmen wajib langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, ini besok tidak boleh berkerumun. Datang pun tidak boleh berkerumun. Begitu datang, nanti kalian akan diawasi dari pihak sekolah, tidak boleh berkerumun. Ya. Nanti akan kita siapkan tempat untuk karantina peserta yang datang ke sekolahan. Sebelum bel masuk, kalian akan masuk dalam satu ruangan. Oke, saya lanjut.
Kriteria pencapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen standarisasi pendidikan daerah, rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan tingkat pencapaian kompetensi dalam kategori sebagai berikut. Sangat baik itu 85, ya, 85 dan lebih kecil dari 100, ya, itu sudah sangat baik. Baik itu antara 70 dan kurang dari 85. Cukup itu 55 sampai 70, kurang dari 70. Lebih kecil dari sama dengan 70. Ini tadi lebih besar dari 70, ya. Misalkan 70,1, ya, itu sudah menjadi baik. Kurang jika nilai lebih kecil dari atau sama dengan 55. Nah, ini ya, anak-anak, ini nanti akan terpampang di SHASPD. Nah, tolong ini nanti akan terpampang di sana menjadi sertifikat kalian, dan ini nanti akan kalian wariskan ke anak-anak kalian. Wah, ini bisa untuk berbangga diri. Nah, ini loh nak, nilai Bapak dulu SHASPD Bapak, ya, nilainya total ini ada bahasa Indonesia 98, matematika 90, bahasa Inggris 100, kemudian IPA misalkan 100. Nah, kamu harus lebih baik dari Bapak. Nah, bisa untuk berbangga diri. Ya, maka harus kalian ukir, ya, SHASPD ini diukir sebaik mungkin, dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oke, tak lanjut. Lampiran kedua, jumlah butir soal ASPD, bahasa Indonesia adalah 40, bahasa Inggris 40, matematika 30, IPA 30, waktunya sama semuanya 100 menit. Ya, hanya 100 menit. Biasanya normal ini bahasa Indonesia 50, bahasa Inggris 50, matematika 40, IPA 40, itu naik normal. Waktu 120 menit. Tapi karena ini dalam COVID, maka soalnya dikurangi seperti ini, waktunya juga dikurangi. Oke, ini hari-hari penting, sinkronisasi data, Sabtu Minggu 34, pelaksanaan ujiannya Senin sampai Kamis, ini 5 sampai 8 April, sinkronisasi susulannya, ini nanti tanggal 14 April, pelaksanaan susulan 15 sampai 16 April, scoring nanti ini dari provinsi adalah 19 sampai 30 April. Penyerahan hasil APD, ASPD, ini salah ini, ASPD Kesatuan Pendidikan adalah 4 Mei. Semuanya ini mulai sinkronisasi atau pelaksanaan ini 15 April sampai 16 April ini sudah puasa. Insya Allah puasa tanggal 13 April 2021. Ini insya Allah hari pertama puasa Ramadan. Oke, saya lanjut. Lampiran jam pelaksanaan ASPD. Nah, ini tadi pelaksanaannya Senin tanggal 5. Itu bahasa Indonesia sesi 1 7.30 9.30. Ini sesi 1, maka sesi 1 7.30 ini nanti anak-anak diharapkan jam 7.15, ya, atau jam 7.00 anak-anak harusnya sudah siap di sekolahan. Ya, nanti akan kita karantina ini anak-anak. Walaupun datangnya 7.30, nanti kita karantina seperti yang tadi 15 menit sebelum Anda masuk di ruangan, itu nanti kalian dikarantina di kelas. Begitu kurang 15 menit kalian langsung memasuki ruangan dengan protokol kesehatan tentunya. Ya, harus pakai masker, harus pakai pelindung wajah, nanti ada termogan dan sebagainya. Sesi yang kedua 10.30, maka nanti jam 10, ya, jam 10.00 sesi kedua juga harus sudah sampai di sekolah, siap di sekolah, ya. Sama, ini nanti juga akan kita karantina di ruangan berbeda dengan karantina kelas sesi pertama, ya. Sesi pertama misalkan nanti menggunakan blok barat,
maka nanti sesi kedua ini menggunakan blok timur, ya, kelas sekolahan kita. Sehingga antara sesi 1 sesi kedua insya Allah nggak akan ketemu orangnya, anaknya, ya, dan juga tempatnya juga tidak akan bersama, ya, akan bergantian. Nih nanti ya 7.00 harus sudah siap, 10.00 sudah siap. Begitu selesai pulang, tidak boleh berkerumun, tidak boleh mampir di sekolahan untuk berkerumun bercerita, tidak boleh. Ya, harapan kami nanti orang tua kelas 9 bersedia untuk mengantarkan semuanya. Ya. Selasa 6 April itu nanti matematika, ya, 30 soal. Ini nanti 30 soal, ini 40 soal. Ya, sama persis. Hari Rabu bahasa Inggris, ini nanti 40 soal. Kemudian sesinya juga sama persis dengan hari Senin. Kamis IPA ini juga 30 soal. Ini 30 soal, ya. Prosedurnya sama dengan nomor 1 atau hari Senin. Oke, sekali lagi dilaksanakan 2 sesi dan direncanakan anak datang ke sekolahan. Direncanakan, ya, Bapak Ibu dan anak-anak baru direncanakan. Lampiran kelima, jadwal pelaksanaan ASPD susulannya itu Kamis 15 April dan 16 April. Ya, ini nanti hanya 1 sesi. Ya, maksud saya bahasa Indonesia ya diselesaikan dalam 1 sesi, kemudian matematika ya hanya 1 sesi. Nah, kalau nanti bahasa Indonesia nggak ikut, matematika nggak ikut, ya anak itu ngerjakan 2 kali di sekolahan ini. Ya. Jumat 16 April bahasa Inggris dan IPA. Harapan kami ini ada jadwalnya, tapi kita nggak usah ada yang susulan. Mudah-mudahan ini tidak terpakai. Ya. Harapan kami semuanya ikut di utama, tidak ada yang susulan. Oke, justru akan ribet kalian nanti kalau ikut susulan ini. Oke, lanjut. Jadwal pelaksanaan ujian sekolah utama dimulai dengan ini ujian sekolahnya. Oke. Ujian sekolahnya itu nanti dilaksanakan 26 April sampai 30 April dan 3 Mei. Semuanya sudah dalam posisi sudah di bulan puasa. Ya, ini sudah di bulan puasa, sudah Ramadan. Ya, nih di 26 sampai 30 April dilanjutkan 3 Mei. Ya, jadwalnya menyusul. Ini nanti untuk berapa mapel? Untuk 11 mapel. 11 mapel yang akan mengikuti ujian sekolah ini. Nah, siapa yang membuat soalnya? Yang membuat soalnya adalah Bapak Ibu guru sendiri. Ya, dilaksanakan oleh sekolah, ya, dibuat oleh Bapak Ibu guru sendiri dan dilaksanakan oleh sekolah. Ini ujian sekolah mandiri. Ya, kalau sebelumnya ujian sekolah ini dilaksanakan oleh dinas. Kalau ini sekarang tidak dilaksanakan oleh sekolah. Oke, nah untuk menunjang semuanya ini Bapak Ibu dan anak-anak dari pihak dinas itu telah melaksanakan uji coba namanya PPASPD, ya, persiapan dan pemantapan asesmen standarisasi pendidikan daerah yang sudah kita laksanakan kemarin 15 sampai 18 Maret. Ini MKKS Kabupaten. Ini tadi sudah hari ketiga bahasa Inggris dan besok hari terakhir itu IPA, ya. Nah, untuk hari atau PPASPD yang kedua itu pada ini kerjasama dengan MKKS provinsi. Ya, ini yang melaksanakan provinsi. Dilaksanakan kapan? Dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 22 sampai 25 Maret, ya. Maka hari Senin besok kalian akan mengikuti
PPASPD tingkat provinsi. Ya, tingkat provinsi. Ini insya Allah ya, model soal dan model pelaksanaannya insya Allah sudah mirip dengan ASPD yang dilaksanakan besok tanggal 5, 6, 7, 8 April. Maka ini sekali lagi kepada anak-anak dan orang tua mohon dukungannya, mohon kerjasamanya untuk mensituasikan, kondisikan putra-putri kita semuanya. Ya. Ini dan pelaksanaannya PPASPD-DIY dilaksanakan dengan online ya atau daring. Siswa mengerjakan dari rumah. Ya sebenarnya besok Senin itu juga mau dilaksanakan secara tatap muka di sekolahan. Tapi karena situasi kondisi yang belum menentu, maka diputuskan PPASPD-DIY dilaksanakan dengan online atau daring. Siswa mengerjakan dari rumah. Ini maka besok hari Senin belum bisa datang ke sekolah, anak-anak masih mengerjakan dari rumah. Sekali lagi Bapak Ibu mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, dan anak-anak tolong diikuti dengan seksama. Pak Lili prihatin sekali ya ketika kemarin di kegiatan PTS soal diunggah jam 7.30 ya. Jam 8.00 sudah ada yang mengirimkan. Kok 8.00? 7.45, 15 menit. Ya, nih. Ada anak itu mengerjakan. Ya. 7.30 di-upload, nilainya diunggah, itu jam 7.45 itu sudah ada beberapa anak yang sudah selesai mengerjakan. Saya yakin kalau itu dibaca aja nggak akan mampu 15 menit membaca soalnya. Ini indikasi dari Pak Lili, prediksinya Pak Lili, anak itu nggak mengerjakan, hanya cukup menjawab A, B, C, D. Ternyata nilainya hanya dari 40 soal, hanya terjawab 13 soal. Ya. Nih, ini sangat memprihatinkan sekali ya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu mengikuti dengan tidak serius ya, hanya sekedar mengerjakan ya. Tetapi kalau kalian ngegame ya sampai berjam-jam ya, mungkin sampai larut malam pun kalian lakukan. Tapi ini demi masa depan kalian, kalian begitu gampangnya, begitu menyepelekan ya apa yang sudah dilakukan oleh sekolahan ini. Nih guys, sekali lagi 22 sampai 25 besok Senin ya, kalian akan mengikuti ASPD tingkat provinsi. Sekali lagi Bapak Ibu mohon dukungannya, dan jika putra-putri panjenengan atau Bapak Ibu di rumah memang mengalami kesulitan, misalkan sinyal internet susah atau tidak punya kuota, tapi anak punya HP, Bapak Ibu punya HP Android, datang aja ke sekolahan Bapak Ibu, diselesaikan di sekolahan. Kami terima dengan senang hati. Di sekolahan itu sekarang sudah memiliki IndiHome. Ya, IndiHome sudah punya 100 Mbps ya. Insya Allah sudah kenceng, sudah untuk internetan insya Allah sudah cukup. Ya, maka kalau hanya terkendala sinyal, anak-anak ya tolong. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti karena terkendala sinyal. Datang aja ke sekolahan, diselesaikan di sekolahan. Namun demikian harus konfirmasi dulu dengan Bapak, Ibu, guru atau walinya. Ya. Oke. Nah, ini protokol kesehatannya, pakai masker 3 lapis, nanti akan kami bantu, akan kami siapkan, pakai face shield, ini nanti juga akan kami siapkan. Bapak Ibu nanti anak-anak akan kami bagikan, ada masker, ada face shield, ini ya, ada pelindung wajah ini. Membawa hand sanitizer jika Bapak Ibu anak-anak memiliki, sebaiknya difasilitasi oleh Bapak Ibu. Membawa kaos tangan plastik atau karet ya, ini nanti tolong
disiapkan. Cek suhu sebelum masuk ruangan nanti akan dilakukan oleh sekolahan, termogan. Cuci tangan dengan sabun, insya Allah di tempat kita sudah tersedia. Ada 26 titik tempat cuci tangan dan siap sabun. Ya, jaga jarak, tidak berkerumun dan tidak berdiskusi. Ya, seperti tadi langsung kami karantina. Datang ke sekolah paling lambat 30 menit. Nah, oke, tadi sudah kami sampaikan 30 menit sebelum mulai anak-anak sudah datang ke sekolah dan langsung akan kita karantina di ruangan tersendiri. Setelah selesai ASPD langsung pulang dan tidak boleh ngobrol dengan temannya. Oke, ini harapan kami nanti dijemput oleh orang tua. Ya. Orang tua harus menjemput tempat waktu, tidak boleh berkerumun. Nah, ini juga sama. Orang tua nanti orang malah do jagongan, anaknya dorong metu. Nah, kalian jadwalnya sudah pasti, insya Allah akan tepat waktu. Bapak Ibu bisa menentukan waktunya. Sekolah menyediakan tempat duduk sebelum ASPD dimulai di ruangan dengan jarak minimal 1,5. Ini sekolah baru menata, ya. Ini baru melakukan maintenance untuk komputer, ya, untuk perbaikan komputer dan juga ruangan, ya. Baru kita jalankan, kita bersihkan dan kita siapkan segala sesuatunya. Nah, ini informasi Bapak Ibu, 3 hari ini yang sudah jalan ASPD, ya, PPASPD Kabupaten Sleman sudah berjalan 3 hari. Ini hari Senin, ini Selasa, ini Rabu. Nah, apa yang menarik Bapak Ibu? Yang menarik di sini ada 9 anak tidak mengikuti bahasa Indonesia. Ya. Ini setelah kami konfirmasi, ya, jawabannya macam-macam. Ini ada 10 hari pertama, hari kedua ada 9, ya. Hari ketiga ini tadi kembali lagi ke 10, ya. Ini mohon ada bentuk kerjasama dan dari Bapak Ibu orang tua sudah kami share jadwalnya, sudah kami berikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada putra-putriku semuanya. Untuk itu sekali lagi mohon dengan amat sangat ini bisa diikuti dengan sebaik mungkin. Besok hari terakhir IPA Pak Lili menginginkan semua 100% kalian mengikuti. Ini ada 2 anak yang hari pertama sampai hari ketiga tidak mengikuti atau ya sudah diniatkan untuk tidak lulus dari sekolah SMP, ya saya nggak tahu, ya. Besok akan kita lacak, walaupun kemarin sudah kita lacak, ya, 2 anak ini, ya, dengan berbagai macam kondisi, ya. Kalau masalah, sekali lagi, masalah kondisi sinyal, masalah kondisi tidak punya perangkat, kami siapkan di sekolahan ada laptop, ada komputer, nek sinyal monggo dimanfaatkan, ya. Semuanya kami fasilitasi Bapak Ibu seandainya memang terkendala, ya. Tapi kalau tidak terkendala, ya mohon bisa diikuti di rumah, dipantau di rumah untuk keamanan kita semuanya. Nggih, mbok bilih mekaten, ya, mungkin banyak yang kami sampaikan sampai hampir 50 menit, ya, kami menyampaikan sosialisasi ini dengan harapan dengan sosialisasi ini Bapak Ibu anak-anak memahami apa itu ASPD dan apa itu ujian sekolah dan apa yang harus kalian persiapkan, orang tua persiapkan, sekolah persiapkan, anak-anak persiapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bagi Bapak Ibu yang ngersake konsultasi terkait dengan kondisi putra-putrinya, dari pihak sekolah siap untuk membantu kapan saja, di mana saja, mau luring boleh, mau dengan jabrian juga kami terima dengan senang hati. Demikian Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anak dan juga komite, ya, ini nanti juga akan kami sampaikan ke Bapak Ibu komite sosialisasi ini. Untuk Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 3 Turi sudah kami laksanakan.
sosialisasi hari Selasa kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.